Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Hadratil mukarramin wal mutaramin, para jamaah Majelis Kobong yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa tercurahkan kepada kita, sehingga malam hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk sama-sama mencari ridha Allah dalam majelis ta'lim kita. Dan insya Allah malam hari ini kita melanjutkan bahasan kita dalam bab Fadlus Sholah ala Nabi, ya, bab fadilah, keutamaan membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati Allah, waqala al-musannif rahimahullahu ta'ala ila anqala tanbihun. Kita sampai kepada pengingat. Inna ikthara salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ma'asalam matlubun muraghabun fiha. Kata musannif bahwasanya memperbanyak membaca salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disertai dengan membaca salam kepadanya itu sesuatu yang disunnahkan, sesuatu yang dianjurkan, ya. Muraghabun fiha juga sesuatu yang dicintai. Fayambagil hirsu alaihi kullahinin walau bi aqalli shalah. Maka penting bagi kita untuk menjaga bacaan sholawat dalam setiap waktu kita, walaupun bacaan sholawatnya dengan bacaan yang paling singkat. Misalnya di sini dikatakan bahwa adapun bacaan sholat yang paling singkat, Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi wa sallim. Tuh ya. Minimal katanya kita menjaga untuk membaca sholawat kepada kanjeng Nabi kita dalam setiap waktu, walaupun hanya dengan sigot yang paling singkat. Jadi dimanapun kita, usahakan selalu membaca sholawat. Wala yasma'u ahadun bi'adhami fadliha wa yatrukuha illa mutahawinun biddin. Dan tidaklah seseorang yang mendengar keagungan keutamaan membaca sholawat wa yatrukuha, lalu dia meninggalkan membaca sholawat, lalu dia tidak membaca sholawat, kecuali orang itu adalah orang yang meremehkan terhadap agama, ya. Jadi kalau kita pernah mendengar tentang keagungan membaca sholawat, lalu kita tidak pernah membaca sholawat atau malas membaca sholawat, berarti termasuk orang-orang yang menggampang-gampangkan agama. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi setiap kali kita mendengar nama Nabi Muhammad, maka membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa tahsinuha matlubun aidan. Begitupun juga dengan membaguskan bacaan sholawat adalah sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang dituntut dalam syariat. Ya, membaca sholawat dituntut, membaca sholawat dianjurkan, juga membaguskan sholawat kita juga dituntut. Juga sesuatu yang matlub, sesuatu yang dituntut oleh syariat. Lima rawah Ibnu Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata kanjeng Nabi, idza shallaitum alayya, jika kalian membaca sholawat kepadaku,
fa ahsinus sholata, maka baguskanlah bacaan salawatnya. Fa innakum la tadruna ala dzalika yuradu alayya, maka sungguhnya kalian tidak tahu, barangkali salawat tersebut itu diperlihatkan kepada aku, kata Kanjeng Nabi. Ya. Jadi baguskanlah bacaan salawat. Apa yang dibaguskan? Ya baik sigotnya, maka bacalah dengan sigot terbaik yang kita bisa. Kemudian juga tentu bacaan salawatnya juga perlu dibaguskan. Ya, bagusin bacaannya. Jangan asal-asalan, apalagi dimain-mainin, dijadikan candaan. Nauzubillahi min dzalik. Jangan. Ya, karena perintahnya adalah untuk membaguskan bacaan salawat. Kemudian Muslim mengatakan wal muradu bi tahsiniha, adapun yang dimaksud untuk membaguskan salawat adalah ayatiyas salata bi akmaliha wa afdaliha, yaitu katanya membaca salawat dengan bacaan yang paling sempurna dan bacaan yang paling afdal. Jadi bacaan salawat, kita kan tadi perintahnya walaupun dengan bacaan salawat yang paling singkat ya. Kalau kita lagi malas misalnya, paling tidak dengan bacaan paling singkat. Tetapi yang afdal adalah membaca salawat itu dengan bacaan yang paling bagus, yaitu bagus dalam sigotnya, ya, sempurna sigotnya, yang paling utama sigot salawatnya, juga tentu dengan suara yang paling bagus indana, sesuai dengan kemampuan kita. Famin afdalil kifayat, tuh di antara famin afdalil kaifiyat, di antara tata cara membaca salawat yang paling afdal katanya adalah al-waridatu fi sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah salawat yang telah datang keterangan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ajma'ihal kaifiyat allati istanbataha wa jama'aha Syekhuna Ibnu Hajar nafa'anallahu bihi, adalah katanya tata cara bersalawat yang telah diambil, ya, yang telah diistimbat oleh guru kami, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, jadi diantara salawat yang paling afdal katanya adalah ini salawat yang telah dikumpulkan, yang dihimpun oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, yang lafadznya adalah seperti lafadz salawat yang ada pada saat tasyahud akhir, atau yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Tuh, itu diantara salawat yang sigot yang paling afdal dalam salawat adalah salawat Ibrahimiyah, yang selalu kita baca ketika kita tasyahud. Nah, cuma di sini ada beberapa tambahan karena ini diambil dari beberapa hadis, dikumpulkan dari beberapa hadis, yang bunyinya kemudian di sini dikatakan Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa ummahatil mu'minina wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lalu lanjutannya wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi ummahatil mu'minina wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, lalu yang tambahannya berikutnya adalah wa kama yaliku bi'azami syarafatihi wa kamalihi wa ridhaka anhu wa ma tuhibbu wa tarda lahu daiman abada adada ma'lumatika wa midada kalimatika wa ridha nafsika wa zinata arsyik afdhalu salatin wa akmaliha afdhalu salatin wa akmalaha wa atammaha kullama dzakaraka wa dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikrikal ghafilun wa sallim tasliman kadzalika wa alaina ma'hum. Nah, ini adalah sigot yang menurut musannif adalah sigot terbaik yang dikumpulkan oleh gurunya, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, ini nanti tinggal dilihat aja ya dalam kitab Irsyadul Ibad. Tetapi intinya adalah memperbanyak bacaan salawat, dan kalau mampu maka bacalah salawat yang dengan sigot yang paling afdal. Paling tidak, kalau ini terlalu panjang maka bacalah dengan sigot salawat Ibrahimiyah seperti yang kita baca ketika tasyahud akhir. Wa qala Syekhuna,
Nah, guru kami berkata, yaitu Imam Ibnu Hajar, inna hadhil kaifiyata qad jama'atul warid fi mawdhu'i kaifiyati tasyahhud allati hi afdal kaifiyat wa sa'ira mastanbatahu ulama minal kaifiyat wa zadat bi ziyadatin baligh. Katanya, kata Ibnu Hajar, salawat yang ini, kaifiyah salawat ini adalah kaifiyah yang sudah aku kumpulkan dari hadis-hadis Nabi dalam mu'dham kaifiyat tasyahud, dalam sebagian besar tata cara salawat dalam tasyahud. Kemudian juga diambil dari salawat-salawat yang telah diistimbat, yang telah dikumpulkan oleh para ulama. Ya. Wa zadat bi ziyadatin balighah, kemudian dari yang sudah diistimbat oleh para ulama ini, kemudian ada tambahan yang dengan tambahan yang lebih sempurna gitu ya. Intinya menurut beliau ini adalah salawat yang paling afdal gitu ya, karena sudah diambil dari kumpulan hadis-hadis Nabi tentang salawat ya dalam tasyahud, kemudian juga diambil dari pendapat-pendapat para ulama. Itu intinya begitu. Jadi menurut beliau ini adalah salawat yang terbaik. Wa qala al-alama al-hafidz asy-Syarji wa ghairuhu. Kemudian al-alama al-hafidz asy-Syarji wa ghairuhu dan lainnya, beliau berkata, inna jami'al azkar, sesungguhnya semua azkar, zikiran-zikiran, la tufidu wa la tuqbal, semua zikiran yang kita baca tidak akan memberikan faidah dan juga tidak akan diterima oleh Allah, katanya, illa ma'a huduril qalbi, kecuali semuanya kalau dibaca dengan hati kita hadir di sana. Jadi kalau kita baca wirid, baca zikiran-zikiran, maka bacaan ini tidak diterima oleh Allah kecuali hati kita hadir, khusyuk di situ. Ya. Illa sholata 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha tuqbalu ma'a adami huduril qalbi. Kecuali bacaan sholawat, katanya. Ya, kata para ulama nih, kecuali bacaan sholawat, maka bacaan sholawat ini pasti diterima oleh Allah walaupun hati kita nggak hadir. Artinya walaupun kita membacanya dengan lalai, sambil ngantuk misalnya, baca sholawatnya ya sambil ngelamun, tapi mulut kita tidak lepas dari sholawat ya. Lagi setrek ya, ngeliatin pelampung itu katanya diterima. Ini kata para ulama, kata Imam Asy-Syarji dan yang lainnya mengatakan, semua zikiran itu la tufid wa la tuqbal, enggak diterima oleh Allah kecuali dengan hadirnya hati. Kecuali sholawat, katanya sholawat walaupun hadir hatinya enggak hadir tetap diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Syekh Al-Kabir Qutbud Dawair Abul Hasan Al-Bakri radhiyallahu anhu, ya. Syekh Al-Kabir Abul Hasan Al-Bakri berkata, yang bagi lil mar'i alla tanqusa salatuhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anil khamsami'ata fi kulli yaum, anil khamsami'ati fi kulli yaum walau bi aqallis shalah. Kata beliau, katanya sebaiknya seseorang itu membaca sholawat dalam setiap hari tidak kurang dari 500 kali sholawat, walaupun dengan lafaz yang paling singkat, yang paling sedikit. Ya, yang penting tidak kurang dari 500, kata beliau. Wa qala Abu Thalib Al-Maki, tapi Imam Abu Thalib Al-Maki mengatakan fi Qutil Qulub, dalam kitab Qutil Qulub, yang bagi alla yanqusa salatu alaihi anitsalata mi'ata. Ya, katanya sebaiknya tidak kurang dari 300. Jadi kalau kata Imam Abul Hasan Al-Bakri tidak kurang dari 500, tapi kalau kata Abu Thalib Al-Maki minimal 300. Adapun masalah sigot mah bebas, bahkan dengan sigot yang paling singkat pun boleh, gitu ya. Tapi tadi yang afdal tentu dengan lafaz yang paling afdal. Wa hukiya, lalu diceritakan, anna rajulan hajja wa kana yakthuru sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi mawaqifil hajj wa a'malihi. Diceritakan ada seorang laki-laki yang melakukan ibadah haji. Nah, si laki-laki ini banyak-banyak membaca sholawat, bahkan
fi mawaqifil hajj, di tempat-tempat ibadah haji. Misalnya ketika wukuf dia bacaannya sholawat, ketika tawaf bacaannya sholawat, lagi sa'i bacaannya sholawat. Semua tempat-tempat haji, ibadah haji semuanya dibacain sholawat, bacaannya sholawat, nggak ada yang lain. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, ada orang yang ngomong sama dia nih, lima lam tashtagil bidu'ail ma'thur, fulan, rajul, kenapa kamu tidak membaca doa-doa yang ma'thur? Kebacaannya sholawat doang gitu ya. Kan ada bacaan-bacaan yang dianjurkan dalam setiap tempat. Ya, lagi tawaf ada bacaan yang dianjurkan untuk dibaca. Lagi sa'i ada, lagi wukuf ada. Pokoknya setiap tempat itu memang kan biasanya ada doa-doa yang dianjurkan. Walaupun memang tidak ada doa yang wajib dibaca ada, tapi yang dianjurkan ada. Nah, kata si laki-laki ini, kata orang ini, kenapa kamu nggak baca doa yang dianjurkan itu? Kenapa bacanya sholawat doang? Fa'tadzara, lalu ia beralasan, ya, si laki-laki ini beralasan, bi annahu kharajal lil haji huwa wa waliduhu. Katanya dia mengatakan bahwa saya ini berangkat haji ini bersama dengan bapaknya. Famata bil Basrah, lalu baru sampai ke Basrah, berarti dari Irak. Sampai ke Basrah, bapaknya meninggal. Fakushifa an wajhi, lalu dibukakan wajah bapaknya itu, diperlihatkan kepadanya. Fa idza huwa suratu himarin. Ternyata wajah bapaknya ini berubah dengan wajahnya himar. Bapaknya mukanya berubah menjadi bentuk keledai. Fahazina huznan syadidan, maka dia bersedih dengan kesedihan yang mendalam. Angis dia melihat bapaknya mau berangkat haji kok bisa mati, kemudian Allah rubah wajahnya dengan bentuk himar. Summa akhadat husinatun, kemudian dalam keadaan yang sedih tersebut tiba-tiba dia merasa ngantuk dan tertidur. Fara'ahu sallallahu alaihi wasallam, dalam mimpinya dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'allaqa bihi, kemudian dia memegangi Rasulullah. Begitu dalam mimpinya Rasul, dia pegangi Rasulullah. Wa aqsama, lalu ia bersumpah kepada Allah, ya, bersumpah senama Allah, liyukhbirannahu bi qissati walidihi. Kemudian dia bersumpah dengan nama Allah kepada Rasulullah SAW, meminta untuk menceritakan kisah ayahnya. Ya, dia nanya kepada Rasulullah, kenapa kok bapakku bisa jadi himar gitu? Faqala, lalu Rasulullah bersabda, innahu kana ya'kulur riba. Dulu katanya bapakmu ketika di dunia tukang makan riba. Wa akiluhu yaqaulahu dzalika dunya wa ukhra. Dan orang yang makan riba itu katanya maka akan dapat seperti itu di dunia juga di akhir. Di dunia dan akhirat akan mendapatkan siksaan yang sama, kata Kanjeng Nabi dalam mimpinya. Walakinnahu, akan tetapi bapakmu itu kana yusolli alayya kulla lailatin inda naumihi mi'ata marratan. Tapi bapakmu itu dulu setiap malam ketika menjelang tidur, ya, tidak kurang membaca sholawat kepadaku 100 kali. Ya, itu amal baik bapaknya. Falamma uridu lahu dzalika, ketika hal tersebut diperlihatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbarani bihil malak alladzi yuridu ala a'mali ummati. Kemudian malaikat yang biasanya memperlihatkan amal umatnya kepada Nabi Muhammad mengabarkan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bapak si fulan ini adalah dulu walaupun dia pemakan riba, ternyata suka bersalawat kepada engkau setiap malam 100 kali. Fasa'altullaha fasyafa'ani fihi. Kemudian kata Kanjeng Nabi, lalu aku meminta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepadaku, memberi syafaat kepada bapaknya. Ya. Fastaiqadha. Kemudian maka bangunlah si laki-laki tersebut dari tidurnya. Far'a wajha walidihi kal badri.
dan dia sudah melihat ayahnya, wajah ayahnya seperti bulan purnama. Oh tadi katanya seperti himar, kemudian setelah dia bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya, maka wajah ayahnya itu kemudian seperti rembulan katanya, seperti purnama. Summa lamma dafnuhu sami'a hatifan yaqulu lahu. Kemudian ketika bapaknya hendak dikuburkan, si rajul ini mendengar hatif, mendengar suara tanpa orangnya, nggak ada yang, tidak kelihatan orangnya, mendengar suara. Sababul inayati allati hafat walidaka as-salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Katanya adalah adapun sebab pertolongan Allah kepada bapakmu itu adalah sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika dikuburkan dikabarkan bahwa yang menolong ayahmu ini adalah bacaan sholawatnya. Ya, bacaan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaitu, maka sejak itu kata si rajul ini, fa'alaitu, maka aku bersumpah alla atrukaha ala ayyi halin kuntu fi ayyi makanin kuntu. Maka dari sejak itu aku bersumpah untuk tidak meninggalkan membaca sholawat dimanapun aku berada, kapanpun itu. Jadi kapanpun, dimanapun pasti baca sholawat. Karena dia saking gembiranya ayahnya diselamatkan oleh sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa tahu. Ya, walaupun ini adalah kisah ya, namanya kisah mimpi. Ini kan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ya, mungkin sebagian orang mengatakan ini khurafat dan lain sebagainya, tapi ini adalah sesuatu yang menurut kita kembali kepada prasangka baik kita, karena ini adalah yang bermimpi adalah orang yang saleh, maka tentu ini sebagai pelajaran buat kita bahwa bacaan sholawat pasti, sebagaimana ulama katakan, pasti akan mendatangkan syafaat bagi kita nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa hukiya, lalu diceritakan yang kedua, wa hukiya aidan, diceritakan kembali, annahu tufiya tajirun an malin wa banin, bahwasanya ada seorang tajir, seorang pedagang kaya mati, meninggalkan harta dan 2 anak laki-laki. Ya, diceritakan ada satu orang pedagang kaya meninggalkan harta dan 2 anak laki-laki. Wa thalatha sya'arat min sya'ri sallallahu alaihi wasallam, juga meninggalkan 3 helai rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi peninggalannya itu yang ditinggalkan harta, 2 anak laki-laki dan 3 helai rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqtasamal mala nisfaini wa sya'rataini wa baqiyat wahidatun. Fatalabal akbaru qat'aha nisfaini fabal asgharu ijlalan lahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kemudian sepeninggal orang ini, lalu dibagilah harta tersebut menjadi 2, ya kan? Karena anaknya 2 laki-laki, maka hartanya dibagi 2 tuh. Dibagi 2. Kemudian dan 3 rambut Rasulullah itu kemudian yang satu diberikan kepada yang besar, yang satu diberikan kepada yang kecil. Tinggal 1 rambut. Kata yang besar nih sama yang kecil, ini 1 rambut lagi kita potong aja bagi 2. Nah, tapi adik yang kecil ini menolak, jangan, karena mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa? Ini peninggalan Rasulullah, jangan sampai dipotong. Gitu, kita kata si adeknya. Faqala lahu akbar, lalu yang gede ngomong, atakhudhu salata bihadzika minal mal. Kata yang gede, mau enggak kamu ambil nih 3-3-nya rambut Rasulullah ini, tapi gantinya adalah harta peninggalan buat gue semua. Ya. Jadi ambil nih 3 lembar, mau enggak ambil nih semuanya rambut Rasulullah, tapi hartamu aku ambil. Itu artinya tidak mendapatkan warisan harta. Qala na'am. Lalu kata si adek, kata yang adeknya, baik kalau begitu. Dikasihkan semua hartanya kepada abangnya, dia ambil rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ja'ala salasa fi jaybihi. Kemudian yang 3 helai rambut ini dimasukkan di kantongnya.
wa sara yakhrujuha wa yushahiduha wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dia kantongin, dia keluarin, dipandangin itu rambut Rasulullah, dia berselawat. Begitu terus kerjanya. Jadi saking senangnya mendapatkan rambut Rasulullah, ya dipandang, dikeluarkan dari kantongnya, dipandang, baca selawat, begitu terus. Saking mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'an qaribin, maka hanya dengan waktu yang singkat, kasura maluhu, harta si adik ini menjadi banyak. Wa faniya malul akbar, dan habislah harta saudara yang besar. Ya, yang adik malah menjadi banyak hartanya, yang gede saudaranya malah habis hartanya. Walamma tufiya shaghir, ketika yang adik kecil ini meninggal, ra'ahu ba'du sholihin, sebagian orang soleh melihat dalam mimpinya. Wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga orang soleh ini melihat Nabi. Jadi ketika dia sudah meninggal, dimimpikan oleh seorang yang soleh melihat dirinya dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, lalu Rasulullah berkata kepada orang yang soleh ini, kullin nas, katakanlah kepada orang-orang, mangkanat lahu ilallahi hajatun, barang siapa yang punya hajat kepada Allah, katanya, falyati qabra fulanin hadza, maka datanglah ke kuburan si fulan ini. Wa yas'alullaha qadha hajati, maka mintalah kepada Allah semua kebutuhannya. Ya, jadi salah satu keutamaannya tuh diagungkan oleh Allah, ditinggikan derajatnya. Fakana nas yaksuduna qabrahu, maka katanya orang-orang pada saat itu datang, setiap orang yang punya hajat apa saja datang ke kuburannya si fulan ini. Hatta balagha ila anna kulla man marra ala qabrihi raqiban yanzilu wa yamshi rajilan. Katanya bahkan saking banyaknya orang ini, saking dimuliakannya nih orang ini kuburnya, bahkan setiap orang yang datang katanya melewati kuburnya dalam keadaan naiki kendaraan pasti turun katanya, dituntun itu kudanya, dituntun itu untanya, saking ini dimuliakan oleh orang-orang pada masanya. Ya, cuma saya nggak tahu nih namanya siapa di mana, karena saya belum melihat di syarahnya apa ada nggak gitu ya. Tapi di sini dikatakan bahwa ini dari keagungan salawat ini kemudian menjadi tujuan orang, menjadi wasilah. Bukan berarti dia orang itu datang ke kuburnya kemudian minta, bukan. Minta mah tetap sama Allah, tapi dijadikan sebagai wasilah. Khatimatun fi dzikri manama. Kemudian yang berikutnya adalah penutup. Ini semuanya tentang kisah yang kisah-kisah dari mimpi orang-orang soleh. Yang pertama, Ra'a Shibli rahimahullah fil manam. Imam Ash-Shibli rahimahullah melihat dalam mimpinya jaron lahu, tetangganya yang sudah meninggal. Ya, Imam Shibli melihat tetangganya yang sudah meninggal di dalam mimpinya. Faqala, lalu ia berkata, marrat bi ahwalun azimatun wa dzalika annahu urtujja alayya inda su'al faqultu fi nafsi min aina ata alayya alam amut alal Islam. Si tetangga ini ngomong kepada Imam Shibli, katanya telah datang kepadaku peristiwa yang sangat besar, yaitu katanya urtujja alayya inda su'al, aku dibuat tidak bisa berkata-kata ketika aku ditanya oleh dua malaikat di dalam kubur nih. Jadi di dalam kubur ketika datang malaikat katanya aku menjadi tidak bisa berkata-kata. Fakultu fi nafsi, sehingga aku berkata di dalam diriku, min aina ata alayya, dari mana ini peristiwa ini datang kepadaku? Apakah aku mati dalam keadaan tidak Islam? Ya. Alam amut alal Islam, katanya, apakah aku mati dalam keadaan tidak Islam? Kenapa berkata begitu? Karena dia tidak bisa menjawab, nggak bisa ngomong, tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Fanuditu, kemudian aku dipanggil.
hadhihi uqubatu ihmalika lilisanika fid dunya. Katanya ini adalah hukumanmu atas ihmalika lilisanika, karena kamu katanya ihmal, membiarkan lisanmu ketika di dunia. Ya, ketika melihat ada sahabatnya berbuat salah, berbuat maksiat, lisannya diam aja, tidak mengingatkan. Ketika ada saudaranya yang terpeleset, dia diam aja, nggak mau ngingetin orang. Maka katanya hukumannya ini, hukumannya adalah ia menjadi tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat ketika dikubur. Falamma hamma bi al-malakani hala baini wa bainahu rajulun jamilun thayyibur raihah. Ketika kedua malaikat itu mendekat kepadaku, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sangat tampan, rajulun jamilun thayyibur raihah, wangi lagi katanya, menghalangi kedua malaikat ini. Fadzakaruni hajati fadzakartuha. Lalu ia membantuku menjawab pertanyaan, memberikan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dua malaikat itu. Jadi si laki-laki yang tampan dan wangi ini katanya memberikan jawaban kepadaku atas pertanyaan dua malaikat ini. Faqultu lahu, lalu aku bertanya kepadanya, man anta yarhamukallah, siapakah engkau, semoga Allah merahmatimu. Qala ana syahsun khuliqtu likasrati sholati ka'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa umirtu an ansuraka fi kulli karbin. Aku adalah seseorang yang Allah ciptakan karena banyaknya salawat yang engkau bacakan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku diperintahkan untuk menolongmu dalam setiap kesulitan. Ya. Aku diperintahkan untuk menolongmu di setiap kesulitan. Ini kata si rajul ini. Berarti apa? Berarti ada satu keistimewaan bahwa orang yang banyak bersalawat kepada kanjeng Nabi pasti akan dibantu, pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap kesulitan, baik itu kesulitan dunia ataupun kesulitan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, makanya kan ada satu riwayat yang mengatakan barang siapa bersalawat kepadaku maka akan digampangkan hartanya, ya, rezekinya mudah dan sebagainya. Ya, diantaranya adalah ini. Ya, karena Allah akan menciptakan makhluk yang datang kepadanya untuk menolongnya dalam setiap kesulitan, baik itu kesulitan dunia ataupun kesulitan akhirat. Wara'at imra'atan. Nah, yang kedua, wara'at imra'atun waladaha. Kisah yang kedua adalah ada seorang perempuan yang melihat anaknya ba'da mauti, setelah dia meninggal. Ada seorang perempuan punya anak, anaknya meninggal. Yu'adzabu fahazinat lidzalika wa bakat. Melihat anaknya yang sudah meninggal disiksa. Melihat tersebut dia menjadi sedih kemudian menangis. Summa ra'athu ba'da dzalika wa huwa fin nur wa rahmati. Fasa'altuhu an dzalik. Kemudian enggak lama setelah itu dia melihat anaknya dalam keadaan bercahaya, penuh dengan kasih sayang Allah, ya. Padahal tadi lagi disiksa. Sekarang sebaliknya. Fasa'altuhu an dzalik, kemudian ia bertanya, fasa'alathu an dzalik. Kemudian ia bertanya tentang hal tersebut. Kenapa kok bisa tadi disiksa, sekarang diberikan nikmat oleh Allah? Faqala, lalu anaknya berkata, marra rajulun bil maqbarati. Ya, ada seorang laki-laki melewati kuburannya. Fa shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia membaca salawat kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahdatsa wabaha lil amwat. Fa hasala nasibi al maghfirata. Kemudian ia hadiahkan, ia kirimkan pahala salawatnya untuk orang-orang yang sudah meninggal, dan aku mendapatkan bagianku yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Berarti kalau kita datang ke kuburan, kita mau ziarah, nggak tahu apa yang kita baca, ya, jangan cuma buah kembang doang diawur-awurin sama air air mawar.
Nah, minimal baca salawat tuh ya. Minimal sambil meriang. Ini katanya dia mendapat ampunan gara-gara ada seorang laki-laki datang ke kuburan tersebut lalu membaca salawat. Ya, kemudian salawatnya dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Tuh. Sehingga ia mendapatkan ampunan. Kisah yang ketiga. Wara'a rajulun min ahli Syiraz. Ada seorang laki-laki dari penduduk Syiraz. Syiraz itu nama tempatnya. Abul Abbas Ahmad bin Mansur. Dia melihat ulama besar namanya Abul Abbas Ahmad bin Mansur. Hullatan wa ala rasihi tajun mukallalun bil jawahir. Melihat Abul Abbas Ahmad bin Mansur ini memakai perhiasan, memakai mahkota yang bertatahkan permata. Faqala lahu ma fa'alallahu bika. Kemudian ia bertanya kepadanya, apa yang telah Allah berikan kepadamu? Faqala, lalu Abul Abbas Ahmad bin Mansur ini berkata, Ghafarali, Allah telah mengampuniku, wa akramani, dan Allah telah memuliakanku, wa tawajani, dan Allah memberiku mahkota, wa dakhalani al-jannah, dan Allah akan memasukkanku ke dalam surga. Faqala lahu bimadza? Lalu dia bertanya, dengan cara apa engkau mendapatkan itu? Qala bikasrati sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan banyaknya salawatku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah yang ketiga. Ini semuanya kisah tentang salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada 2 kisah lagi. Dengerin sampai habis. Wa kana ba'du sholihin ja'ala ala nafsi adadan ma'luman. Dulu katanya sebagian orang-orang saleh membuat satu jumlah tertentu dalam bacaan sholawat. Yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda naum, ketika menjelang tidur. Ketika mau tidur, dia membaca sholawat dengan jumlah tertentu. Artinya tidak dibatasi ya, dengan jumlah berapapun, mau 100, mau 200, mau 1000, berapapun. Dulu baru saleh itu, sebagian orang-orang saleh itu membaca dengan baca tertentu. Fa khadathu 'ainahu lailatan. Kemudian pada suatu malam ia tertidur. Far'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhilan alaihi famtala'a baituhu nuran. Pada suatu malam dia melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kamarnya, sehingga kamarnya ini penuh dengan cahaya. Faqala lahu, kemudian Kanjeng Nabi berkata kepadanya, hati hadzal famma alladhi yakthuru salat alayya uqabbiluhu. Berikanlah kepadaku mulut yang membaca salawat, yang banyak membaca salawat itu kepadaku untuk aku cium, kata Kanjeng Nabi. Qala, lalu orang soleh ini berkata, fastahaitu, aku merasa malu. Fa'adartu lahu khaddi faqabbalahu. Kemudian aku palingkan pipiku kepadanya dan Rasulullah menciumnya. Fantabahtu faidal baitu yafuhu miskan min raihatihi sallallahu alaihi wasallam wa baqiyat raihatul miski fi qiblatihi fi khaddi nahwa 8 ayyam. Kemudian setelah aku dicium oleh Rasulullah, aku terbangun. Faidal baitu, kemudian aku menemukan rumahku itu yafuhu miskan, semuanya semerbak wangi kasturi, wangi minyak misik. Min raihati sallallahu alaihi wasallam, dari wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baunya tersebut tersisa di rumahku katanya dan di pipiku selama 8 hari. Seperti itu dari sejak dia bermimpi dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanginya masih sampai 8 hari. Ya, itu adalah dari banyaknya bacaan salawat yang beliau baca. Wa ra'a ba'dhu sholihin, sebagian orang soleh juga melihat dalam mimpinya Abu Hafsin Al-Kagidi, ulama besar yang bernama Abu Hafsin Al-Kagidi,
Faqala, lalu ia bertanya kepadanya, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan kepadamu? Qala, Abu Hafs berkata, rahimani wa ghafarali wa adkhalani al-jannata. Allah mengampuniku, Allah mengasihiku, dan Allah memasukkanku ke dalam surga. Faqila lahu bimadza, lalu ia ditanya, dengan cara apa engkau mendapatkan itu semua? Qala, Abu Hafs berkata, lamma waqaftu baina yadayhi, ketika aku berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amarul malaikata, Allah memerintahkan kepada malaikat, fahasibu dzunubi wa salati, fahasabu dzunubi wa salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fawajaduha aktar. Lalu mereka menimbang, menghitung dosa-dosaku dan bacaan salawatku kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawajaduha aktar, dan mereka mendapatkan salawatku lebih banyak daripada dosa-dosaku. Faqala lahum al-maula jallat qudratuhu, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, hasbukum ya malaikati, cukuplah kalian wahai malaikatku, la tuhasibuhu, janganlah engkau menghitungnya kembali, wadhabu bihi ila jannati, maka bawalah ia ke dalam surgaku. Ya, berarti apa? Berarti Abu Hafs Al-Kagidi ini mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan surga karena banyaknya salawat yang ia baca kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia masuk ke dalam surga bi ghairi hisabin, tanpa hisab. Itu katanya la tahsabuhu wadhhabu ila jannati. Berarti jangan dihitung lagi, masukkan ke dalam surga karena salawatnya sudah lebih banyak daripada dosa-dosa yang dia lakukan. Allahumma dakhilna al-jannata bi ghairi hisab. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga tanpa hisab. Bijahi syafi'il aqil sallallahu alaihi wasallam, dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adada ma dzakaru dzakirun wa adada ma ghafala dzikril ghafilun wa sallama kadzalik. Ya. Dengan sebanyak orang yang berzikir kepadanya dan juga sebanyak orang yang lalai dan berzikir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzalik, begitu juga ya. Kita meminta kepada Allah semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Tentu dimasukkan oleh Allah tanpa hisab itu minimal kita dalam sepanjang waktu kita berbanyak membaca sholawat. Wallahu a'lam bishawab.